Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Riza di mata kuliah Customer Relationship Management, yaitu CRM. Nah, Rabu kemarin kita sudah masuk ke definisi manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Kira-kira ada yang ingat nggak apa itu CRM? Oke, CRM adalah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan. Untuk pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan CRM. Secara tradisional, setiap transaksi dilakukan di atas kertas. Orang-orang biasanya bekerja keras dalam menghibur pelanggan dan menghadirkan produk-produk baru dengan layanan yang mencengangkan. Mereka siap bekerja lembur untuk meraih lebih banyak pelanggan untuk meningkatkan bisnis. Ini juga menghasilkan kepuasan dan loyalitas pelanggan sampai batas tertentu. Tetapi pada akhirnya tidak ada ikatan atau hubungan seperti itu untuk menjalankan bisnis masa depan dengan lancar. Awalnya, manajemen hubungan pelanggan didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu melindungi pelanggan saat ini, yang kedua, membina pelanggan baru, dan ketiga, meningkatkan nilai aset semua pelanggan. Dengan munculnya CRM yang terintegrasi dengan perangkat lunak dan teknologi canggih, perspektif bisnis benar-benar berubah. Suatu sistem CRM akhirnya muncul sebagai sebuah gambaran yang terdiri dari perusahaan yang penuh dengan informasi yang digambarkan dengan canggih untuk meningkatkan laba bisnis dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan di sisi yang sama, yang mana mengurangi biaya bisnis dan investasi. Nah, kita lihat di tahun 2000-an, bencana.com bubble. Seperti kebanyakan industri perangkat lunak, industri CRM sangatlah terpukul oleh meledaknya .com bubble atau gelembung.com. Seluruh industri yang enggan menggunakan teknologi .com pada masa itu mengalami kerugian. Contohnya saja, perusahaan raksasa Oracle. Mereka melaporkan kerugian lisensinya lebih dari 25% karena keengganannya untuk menggunakan teknologi .com. Periode gelembung.com ditandai oleh didirikannya dan berakhirnya dengan kegagalan usaha. Perusahaan-perusahaan baru di bidang situs-situs internet yang disebut perusahaan.com, pemilik perusahaan mengalami kenaikan tajam pada harga saham dengan hanya menambah awalan E atau akhiran .com pada nama perusahaan mereka. Praktek ini disebut salah seorang penulis sebagai investasi profit. Kombinasi dari meningkatnya harga saham secara cepat dan kepercayaan pasar bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan untung pada masa depan. Spekulasi saham oleh individu dan modal ventura yang dapat diperoleh secara mudah membuat investor melupakan indikator tradisional seperti rasio P/E dan lebih percaya terhadap kemajuan teknologi. Pada tahun 2000-an, Paul Greenberg mengeluarkan buku yang berjudul CRM at the Speed of Light, yang mana isinya menyarankan sistem CRM yang lebih komprehensif yang mengelola semua hubungan bisnis pada akhir dekade. Ini menjadi pemikiran umum dalam industri CRM. Nah, pada pertengahan dekade, interoperabilitas, kemampuan suatu sistem yang dapat berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain dengan perangkat lunak lama menjadi lebih penting. Perusahaan raksasa Microsoft memasuki pasar CRM dengan Dynamic CRM, dan Oracle mengakuisisi Siebel dan sejumlah vendor aplikasi perusahaan lainnya. Kemudian terjadilah kebangkitan CRM pada tahun 2007. Yang mana Salesforce menciptakan perubahan besar berikutnya dalam industri CRM. Melalui Force.com, mereka memperkenalkan dunia CRM berbasis cloud. Force.com menjawab kritik bahwa aplikasi CRM
berbasis cloud tidak dapat dikustomisasi. CRM sebagai strategi pendekatan hubungan dengan pelanggan meledak di pasaran. Dari pendekatan hubungan pelanggan berkembang dengan semakin banyaknya fitur yang membuat aplikasi CRM menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan atau bisnis untuk dapat bersaing di era teknologi sekarang ini. Di Indonesia sendiri, perusahaan pengembang software CRM yaitu Barantum.com melahirkan CRM berbasis cloud yang terintegrasi dengan sistem call center tumbuh dengan pesat. Di sisi lain, dengan adanya vendor lokal, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat dengan mudah mengimplementasikan CRM dengan biaya yang relatif lebih murah, namun dengan kemampuan dan fitur yang sama, serta kemudahan untuk menjangkau layanan pelanggan atau after sales. Melalui akhir dekade pertama dan hingga saat ini, solusi berbasis cloud dan SaaS (Software as a Service) CRM terus mengintegrasikan lebih banyak fitur, seperti layanan pelanggan, pelacakan proses penjualan, transaksi penjualan, informasi pelanggan yang lengkap, pelacakan tenaga sales dengan GPS, dan lain-lain. Solusi berbasis cloud dan SaaS CRM terus mendapatkan popularitas, sebagian besar karena biaya awal yang lebih rendah dan integrasi yang mudah dengan perangkat seluler. Nah, demikianlah sejarah perkembangan CRM secara singkat, dari mulai ide untuk menciptakan pelanggan yang empatik daripada produk yang empatik, hingga berevolusi menjadi strategi yang menyatu dengan sistem perangkat lunak sampai mengambang di atas awan. CRM menjadi kebutuhan utama bagi setiap perusahaan atau bisnis untuk tetap bersaing di era teknologi sekarang ini. Nah, kita masuk ke fungsi aplikasi CRM untuk organisasi non-profit. Sekilas, fungsi CRM hanya akan berpengaruh pada organisasi yang memang mencari keuntungan atau laba, di mana CRM digunakan untuk menyimpan data pelanggan serta data lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan. Meski aplikasi CRM memang difokuskan untuk kebutuhan bisnis, CRM juga mampu diimplementasikan pada organisasi non-profit. Kenapa? Karena perlu kita ketahui, organisasi non-profit di Indonesia memiliki dua sisi berbeda yang terkadang memang sengaja dilakukan, di mana dua sisi tersebut adalah untuk kegiatan sosial murni dan juga untuk mencari keuntungan. Contoh yang paling mudah ditemukan adalah rumah sakit swasta dan juga sekolah swasta, yang mana banyak menyasar orang-orang berpenghasilan tinggi. Pada dasarnya, organisasi non-profit sama dengan organisasi komersial, di mana kedua organisasi ini harus menjaga hubungan dengan khalayak. Untuk organisasi komersial, mereka harus menjaga hubungan dengan pelanggan maupun mitra untuk menjaga bisnisnya terus berjalan. Sedangkan untuk organisasi non-profit, mereka harus menjaga hubungan dengan relawan, donatur, dan pihak-pihak lain untuk menjalankan layanannya. Kebutuhan akan menjaga hubungan inilah yang mengharuskan organisasi non-profit di Indonesia perlu mengimplementasikan aplikasi CRM. Nah, sampai di sana pembahasan materi pertemuan kedua. Untuk pembahasan berikutnya kita akan bertemu di pertemuan ketiga. Jaga kesehatan baik-baik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.